Kita aslinya banyak Mbak untuk inovasi. Oke. Ada bis yang belakang itu kita set pakai matras, tak kasih terapis, ya. Susu, tak kasih susu cap Boyolali, susu segar ya. Terus masih jamu dipijetin. Hayo, siapa di sini yang sedang dalam fase stres dan butuh liburan atau healing? Sini merapat. Karena ada diskon dari agen travel Semar Wisata yang siap mengatur, mendampingi, hingga melayani ke tempat yang pengen kamu tuju untuk traveling. Agen travel Semar Wisata bahkan punya berbagai fasilitas dan pelayanan bintang 5 yang bakal buat kamu betah jalan-jalan. Yuk saksikan di Ngobrol Sore Podcast Tribun Solo dengan Mas Bejo Cemerlang dan Mas Rizky Ardianto bersama saya, Sandi Wanita. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Wanita di Tribun Solo Podcast. Kali ini ngobrol sore atau ngaso, Sandi sudah kehadiran 2 bintang tamu. Ada pria-pria tampan di depan Sandi yang sudah bergabung. Langsung saja kita sambut, ini dia dari Semar Wisata. Halo. Aduh, sudah sumringah banget nih kayaknya bawaannya. Banyak kerjaan tapi kok tetap happy tuh karena ini ya. Travel itu emang piknik-piknik terus. Harus piknik. Harus piknik ya. Menambah kewarasan. Oke, menambah kewarasan. Dan di sini Tribuners sudah diwakilkan dari Mas Bejo. Halo Mas Bejo. Halo. Ini Bejo tuh nama beken atau emang nama asli? Itu nama lapangan. Oh, nama lapangan ya. Bejonya ada panjangannya nggak Mas? Ada. Apa tuh? Mas Bejo senajan ora patio ganteng, tapi tetap selalu mesem. Oke, panjang ya Pak ya. Boleh lah nanti ya gitu. Meskipun Sandi nggak punya, Mas Bejo yang punya aja ya. Oke, pantesan mesem terus dari tadi Tribuners. Nah, terus ada juga Mas Ardi. Halo Mas Ardi, apa kabar? Halo, Ini baik. kelihatannya kalau Mas Ardi itu pendiam ya, tapi nanti kita korek dulu. Apakah benar Mas Ardi pendiam? Baik ya Mas ya. Baik, alhamdulillah. Kalau Mas Bejo ini selaku owner dari Semar Wisata. Pendiri ya. Iya. Oke. Jadi pendiri juga pemilik ya. Iya. Oke. Dua-duanya dirangkap sekaligus. Kalau Mas Ardi sendiri sekarang menjabat sebagai apa di Semar Wisata, Mas? Saya admin. Sebagai admin. Jadi adminnya balesin cacat atau apa aja, Mas nih? Ya, kalau ada yang mau nanya terus mau reservasi bisa. Oke. saya, gitu. Jadi hubungannya ke Mas Ardi ya. Nggak ke Mas Bejo berarti. Atau bisa Mas Bejo juga? You are welcome semua. Ada. Semua welcome. Yeah. Oke, kalau ngomongin Semar Wisata, ini termasuk salah satu travel agency ya yang ada di Solo Raya. Lokasinya di Boyolali, Mas. Boyolali. Boyolalinya tepatnya di mana tuh? Dekat Balai Ranca. Itu nanti bisa di map aja. Oke. Semar Wisata itu nanti udah keluar. Oke, sebenarnya di Google aja udah banyak banget nanti bertebaran ya. Banyak sekali. Nah, Semar Wisata ini kan tour and travel bisa dibilang seperti itu karena memang itu ya Mas ya didirikan memang itu dari awal gitu. Nah, tapi kenapa sih Mas Bejo ini kan masih muda, Mas Ardi pun juga seperti itu masih muda, dimana banyak orang-orang tuh kadang yang bisnisnya itu lebih mengarah ke mungkin investasi, tanam saham dan lain sebagainya gitu. Tapi kenapa Mas Bejo akhirnya tertarik berkecimpung ke dunia travel ini? Kalau dari pribadi saya, karena saya dulu pernah gagal di tahun 2014 Duta Wisata Mas Mbak Boyolali. Oke. Akhirnya kegagalan saya tahun 2014 pada saat itu saya sendiri memutuskan untuk menjadi dulunya sebelum biro saya ikut orang dulu menjadi tour leader. Kita belajar guiding, komunikasi dengan antar sesama, antar tamu, ya. Sehabis itu saya konsultasi sama beberapa teman bagaimana cara mendirikannya. Prosesnya sangat panjang. Kita membuat dulu dari CV tahun tersebut. Emang dulu nama perusahaannya kita berubah ya, karena pergantian nama. Kalau dulu namanya BPR, sekarang BSC. Apa tuh BSC? Bejo Semar Cemerlang. Oke. Iya. Bejo Semar Cemerlang. Iya. Oke, karena Itu biar tadi. semua cemerlang gitu Iya. ya. Oke.
Terus berarti akhirnya itu merupakan bisa dibilang balas dendam dalam tanda kutip yang positif ya. Akhirnya dengan belum rezekinya di situ, akhirnya Mas Bejo malah bangunlah tour and travel ini sendiri gitu. Oke. Nah, dari situ berarti itu sejak tahun berapa tuh Mas? Itu kalau saya yang pada saat masih ikut, itu pada saat SMA kelas 2 pun itu saya juga ikut ke beberapa biro. Saya tour leader dulu. Ya, saya ikut, saya belajar bagaimana cara mengkondisikan beberapa acara, terus karakternya tamu itu gimana. Dulu saya pernah di kedinasan, namun pada saat itu saya suka di umum karena memang banyak keanekaragaman karakter orang ya. Itu saya selalu belajar, cara melayaninya seperti ini, si A, si B, si C itu tadi. Berarti dari situ berarti nggak melulu langsung bangun, ternyata semua tetap berproses dulu dari nol ya Mas ya. Proses dulu, saya dulu di BUMDes ya, karena saya belajar caranya bawa tamu gini-gini, habis itu baru mendirikan pun juga proses, karena untuk namanya kita mau naik ke tangga 1, 2, 3, 4, 5 itu pun juga digempur yang namanya lika-liku kehidupan. Berarti jatuh bangun pahit manisnya udah dirasain ya. Sekarang tinggal manisnya aja Mas. Alhamdulillah ya. Pokoknya tetap berjuang. Tetap berjuang. Dan akhirnya berarti secara resmi Semar Wisata terbentuk tahun? Terbentuknya 2018. 2017. Kita dulu main digitalnya itu di Facebook, belum ke ranah Instagram karena pada saat itu trafficnya untuk jangkauan belum terlalu tinggi. Kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya Mas ya kokoh berdiri nih Semar Wisata. Kalau ngomongin, kita beralih dulu ke Mas Ardi nih. Mas Ardi ini kan berarti dari awal apakah sudah join atau tahun berapa mulai join ke Semar? Saya baru tahun kemarin kebetulan. Tahun kemarin. Anak baru ya. Udah di ospek belum? Udah. Gimana rasanya nih ngobrol di depan bos nih, gimana? Jujur aja Mas, nanti aku yang bantuin kalau ada apa-apa. Gimana setelah bergabung ini, gimana, apa yang maksudnya didapetin mungkin secara pengalaman kerja pastilah ya. Selain itu apa Mas? Banyak sih Mbak. Apa tuh banyak? Itu senang-senang. Senang-senang terus karena kerjaannya gitu ya. Senang-senang. Selain itu juga kan sebelum di Semar kan jarang main-main nih. Nah setelah di Semar kan sering ikut main, maksudnya jadi TL gitu kan. Promo lah, ke Gili lah, Bandung dan sebagainya. Jadi tambah wawasan mengenai daerah tersebut, wisatanya apa aja, terus tambah wawasan mengenai termasuk harga-harga wisata. Kalau mau pribadi sendiri ke sana kan, sana mahal, kesini aja mahal banget ya. Gitu. Sekarang kesini ayo gas aja gitu ya. Tahu tempat-tempatnya juga. Tapi tetap sama Semar Wisata ya ke sana ya. Nah ini kalau ngomongin, Mas Ardi ini kan masih muda nih ya. Bahkan anak muda zaman sekarang tuh kadang masih ada aja yang mungkin public speakingnya belum, mungkin dikatakanlah masih mungkin kadang takut nih ngomong di depan umum. Nah ini kan jadi TL kan butuh mental yang kuat juga nih ya. Sebelumnya sudah pernah pengalaman sebelum ke Semar atau setelah di Semar belajar itu? Masuk itu awalan belajar dulu. Di kantor itu belajar dulu sama Mas Bejo ini. Terus kayak training gitu kan. Jadi nyiapin teks gitu, gimana jadi TL, gimana boyong tamunya. Terus kiranya udah mampu baru dilepas. Gitu. Berarti gabungnya ke Semar Wisata ini juga maksudnya nggak melulu langsung join kamu sesuai spesifik, enggak, tapi dilatih juga ya Mas Bejo ya? Dilatih dulu, karena kita kan kaitannya di lapangan tanggung jawabnya besar. Apalagi ketika pas kita ada problem, ini kemarin juga dia ngalami juga. Apa tuh problemnya? Ini curhatan bos nih. Ngalaminya dulu pada saat ke Malang ya dia. Ke Malang itu saya posisi tidur. Lah dia ada trouble formager yang di situ
tidak sesuai program dikarenakan ada mesin yang rusak. Akhirnya di tengah-tengah hutan itu jam berapa itu lama, siang sampai hampir maghrib itu. Siang hampir maghrib di tengah-tengah alas. Akhirnya kita ganti armada. Saya ganti dari Solo langsung. Habis itu saya drop dulu ke villa. Nah, dia pusing nih, gimana ini? Nggak pernah ngalami. Karena ngadepin ini juga butuh effort ya. Kebetulan baru pertama kali juga. Oke, baru pertama kali itu pengalaman pertama tuh. Terus gimana akhirnya? Akhirnya tak carikan solusi. Yang di situ saya harus ngambil armada lagi ke salah satu tempat yang di situ sangat sepi. Jadi di situ sangat sepi. Itu pun kita sebelum berangkat itu sudah pengecekan semua ya, secara mesin dan lain sebagainya. Apalagi armada itu armada baru. Nah, adanya hal seperti itu berarti kita harus siaga ya. Untuk mengamankan supaya tamunya tidak terlalu lama. Kita ngedrop dulu ke villa. Adalah pada saat itu nginep juga 1 malam. Malam kita ngedrop langsung susulan. Alhamdulillah diberikan lancar lagi. Oke, dan itu pengalaman pertama yang di luar nastar ya. Oke, tapi alhamdulillah terhandle. Oke. Malamnya baru ketika ada tak kasih tahu, ketika ini ada beberapa hal yang di situ memang di luar dari kita semua. Hal yang perlu kamu lakukan, udah tamu pada saat itu mood. Iya, pasti terombang-ambing lah ya, terguncang lah ya. Habis itu udah gini deh, malam di situ kan saya bawakan barbecue. Kamu layani semua, barbecue-nya semua keluarga. Udah dilayani sampai malam, dia karaokean. Suasana udah pecah lagi. Dan itu salah satu pelayanan tak terduga ya, yang memang harus siaga ya Mas ya, sebagai pelayan customer ya. Tapi nah itu kan berarti pengalaman pertama ya Mas Ardi ya. Setelah itu, nih gimana nih? Akhirnya mood customer berarti udah balik lagi. Udah balik lagi gitu. Takutnya satu nggak balik kan, karena pada saat itu namanya di jalan itu kita nggak pernah tahu. Walaupun di situ kita sudah prepare semua, sudah terkondisikan, namanya halangan kan kita nggak ada yang tahu. Iya benar. Tapi alhamdulillah diberikan sebuah kelancaran, tercover semua. Dan di situ malamnya dia udah happy, pada bakar-bakar. Tak siapin semua. Dan itu kebetulan ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda atau gimana tuh pas ada itu, atau dominan? Campur ya. Berarti ada anak-anak juga. Semua ada. Karena pada saat itu tripnya private. Jalur private itu biasanya dari kita banyak free-nya. Contoh, biasanya kalau nginep itu orang nggak akan bawa barbecue, kita bawakan semua plus kompor. Jadi udah siaga ya Mas. Mengantisipasi kalau namanya orang lapar, kita langsung siaga situ. Luar biasa loh, ini udah pelayanan bintang 5 plus ya, ini udah Semar Wisata ini luar biasa. Jadi memang semua itu harus udah diantisipasi dari awal ya. Kita aslinya banyak Mbak untuk inovasi. Ada bis yang belakang itu kita set pakai matras, tak kasih terapis, ya, susu, tak kasih susu cap Boyolali, susu segar ya. Terus masih jamu dipijetin. Karaoke-nya rebahan. Nah itu kayaknya maunya piknik tiap hari tuh Mas ya, boleh juga nih. Itu belum pernah ada yang membuat inovasi tersebut. Kita buat langsung banyak orang yang Nah kapan lagi ya Tribuners nih, makanya kalau penasaran nyobain nih, mana tuh di Armada ya Mas ya itu. Di Armada itu kita punya inovasi sendiri. Koreografer kita ada semua. Jadi nggak usah rempong-rempong bahwa ini itu udah ada tersedia, dibuka langsung banyak susu cap Boyolali langsung asli ya Tribuners. Masih anget. Masih anget gitu lah kata yang punya deh. Itu murni, bukan campuran yang fermentasi. Siap. Nanti habis itu Tribuners langsung cobain ya. Pokoknya nanti langsung chat aja sama Mas
Bejo juga boleh ya Mas? Iya. Oke, kalau ngomongin wisata nih, kira-kira di tahun 2023 yang penuh dengan generasi milenial dan Gen Z ini, sebenarnya apa sih Mas objek wisata yang mulai digandrungi? Mungkin intensitasnya katakanlah cukup tinggi lah pada tahun ini. Apa? Kemana? Ada beberapa opsi yang di situ destinasinya menjadi primadona. Oke. Iya. Contoh Bromo, Lombok, Bali, Malang, itu rata-rata banyak yang ke timur. Oke, malahan ya. Banyak yang ke timur karena apalagi ini Indonesia ada acara event besar ya, yaitu di Lombok pun ini juga baru rame. Labuan Bajo, ya, karena ada KTT ASEAN juga ya. Nusa Penida itu banyak yang rame. Kita juga punya program. Biasanya kalau orang berwisata itu kan rata-rata harus satu grup. Kita ada program di situ, kita buat sebuah paketan itu 2 can go. Gimana tuh? Di Bromo bisa, Malang, Bali, Karimun Jawa, Lombok, Labuan Bajo. Aduh, lengkap pilihannya banyak ya Mas ya. Kita buat dari bawah sampai yang grup partai 50, 100 itu ada semua. Semua tergantung variasi dan kebutuhan permintaannya tamu. Contoh untuk yang Karimun Jawa. Karimun Jawa itu ada paket 3 hari 2 malam. Kita ada start 2, Jepara sama Solo. Itu dari harga 900 sampai 1 juta sampai 2 juta. Itu tergantung kelasnya. Kalau yang 900 itu kelasnya ekonomi, dia sudah tercover semua terkecuali biaya transportasi dari Solo menuju Jepara. Jadi itu nanti kalaupun misal mau juga tetap include sama wisata, ada hitungannya sendiri lagi. Biasanya kenapa nggak tak buat semua? Karena terkadang orang itu dalam arti dia kadang mobilan sendiri, kadang ada tamu yang di situ dia berangkatnya jauh. Nah, kita membuat sebuah standby atau titik kumpul yang di situ di tengah-tengah. Karena biar sama-sama memudahkan ya. Memudahkan. Nah itu kan banyak banget paket-paket wisata yang itu ada grup. Kalau yang misal katakanlah nggak grup Mas, katakanlah cuma mungkin 1, 2 atau 5 orang lah, katakanlah lebih ke agak private gitu, itu biasanya apa Mas? Ada. Kita juga punya program Open Trip Bromo ya. Bromo itu rata-rata 100% tiap 1 bulan Semar berangkat 4 kali. Waduh, udah itu siap tolak angin. Ngomong lagi. Udah siap ini ya, obat ini masuk angin ya. Jadi untuk Bromo kita memang menjadi primadonanya setiap customer karena jam terbang untuk Bromo kita sudah menguasai ya. Apalagi untuk di kelas umum 1 bulan 4 kali, belum ketambahan private itu kadang 2, kadang 3, 4, 5. Kadang Desember kemarin itu 13 trip khusus Bromo. Disikat Bromo semua Mas ya, 13 kali sana berarti. Untuk segmen memang kita baru ngejar Bromo. Tapi karena adanya sebuah, kita berjuang paket ini kita sounding ke beberapa tamu, rata-rata kita main di Instagram. Kita segmennya digital. Dulu pada saat saya masih di tahun-tahun lalu kita segmennya face to face, terus via Facebook, via Line, tapi sekarang udah mainnya lebih mudah online. Ya. Online rata-rata DM juga ke beberapa admin saya, ya, itu vianya situ semua. Itu di kisaran di harga berapa tuh Mas kalau ke Bromo tuh? Bromo itu kita yang paket reguler. Dulu pada saat dulu belum naik itu masih harga 450. Karena sekarang ada kenaikan di jeep transportasi sekarang menjadi 490. Udah bisa ke Bromo ya Mas ya gitu. Untuk tim fotografer sudah ada dulu. Pada saat itu kita ada tamu juga. Dia ikut Open Trip Bromo ya. Dia mau minta di situ foto private. Itu kita ada biaya sendiri untuk yang mau dikondisikan di lapangan itu. Itu ada. Dia mau private 2
itu kita hitungannya nanti secara global. Itu tadi. Oke, berarti menyesuaikan atas dasar permintaan dari customer juga gitu. Itu tadi, Mbak. Oke, nah kalau berangkat dari customer, ini biasanya kan gak jauh-jauh sama admin juga ya Mas Ardi ya. Nah ini hubungannya tuh, chatnya tuh paling banyak. Kadang kan customer minta yang katakanlah dalam tanda petik neko-neko ya. Ada yang minta ini, bisa gak sih Mas dimurahin, padahal udah di diskon nih masih ada. Itu ada Mas sampai sekarang kayak gitu? Kalau masalah harga ya, kebetulan saya belum menemui yang sampai negosiasi Pak. Oke, itu masih aman ya? Masih aman. Cuma kadang mepet-mepet dianya. Oh, bilangnya negonya? Enggak. Oh, bilangnya? Bilangnya mau ikut open trip. Jadi kan misal 14 nih, misal 15 maksimal, udah 14 keisi kan tinggal 1. Dia mau berangkat 2 orang. Nah kan nanggung nih, mau nambah armada terlalu banyak. Longgarnya, cuma kalau mau ditolak juga nggak enak kan? Ya, sayang juga gitu karena target ya Mas. Nah terus jadi biasanya tuh emang harus hamin berapa sih Mas biasanya kalau mungkin open trip kayak gitu paling enggak konfirmasinya ikut gitu? Kalau lebih jauh-jauh hari dia dapat milih kursi. Kalau dia nanti terakhir ya dapatnya belakang. Ya mau nggak mau harus itu ya konsekuensinya. Berarti sejauh ini tuh emang Bromo masih menjadi primadona di 2023. 2023 ini promo Malang, Bali, Lombok. Ini kemarin tuh saya ngantar orang honeymoon ya ke Bali. Go Bali Nusa Penida. Itu kisaran berapa tuh Mas kalau ngomongin soal itu? Kalau mau paket itu Bali Nusa Penida inap 3 malam itu 5.900.000. Hotel itu bisa milih bintang 4, kita kasih 3 opsi. Villa kita kasih. Jadi dalam 3 malam itu pergantiannya 2 kali penginapan. Berarti 2 kali penginapan dalam 3 hari 2 malam itu ya? Iya. Itu pun sudah termasuk dekorasi dengan kata-kata seumpamanya si A dengan si B. Nanti kita buat dekor dulu semua. Berarti Semar Wisata ini sekalian ini ya sebagai tim dekorasi wedding juga bisa ya Bapak ya. Aduh udah komplit paket lengkap banget ini, mohon maaf ya. Jadi tapi kadang ada requestan juga nggak sih Mas yang kadang-kadang nyeleneh gitu? Ada juga. Apa tuh? Itu minta balon-balon. Di atas-atasnya ya. Terus pada saat di kolam itu minta floating yang makannya di kolam renang. Yang biar ala-ala bule-bule breakfast gitu ya. Motonya itu bukan dari darat, tapi dari bawah. Nah, gimana tuh? Itu ada strateginya juga. Pakai GoPro di fotokan. Itu dari bawah kena bawah sama atasnya. Tapi kalau kayak gitu tim Semar Wisata juga atau tetap bekerja sama dengan beberapa? Itu tim. Kita bangun timnya itu udah lama. Jadi beberapa pemain saya di sana itu udah tak khususin. Pamannya ini si A, si B, udah tolong itu nanti atas nama ini tolong dikondisikan, dihandle, dibuat yang full senyum. Terus biar bagus ya dapatnya. Itu tadi. Untuk makan pun juga kadang request juga. Kadang ada yang minta babi. Kadang ada yang minta dalam arti vegetarian, tradisional. Banyak permintaan ya Bapak ya, dan itu sudah dimaklumi. Itu pun kalau untuk masalah makan sih biasanya saya tanya dulu, ini tamunya dari mana. Sesudah itu ini tipikalnya makannya gimana, dia sukanya apa, pedas apa enggak. Dulu saya juga pernah buat tamu dari Sulawesi. Pada saat itu makannya juga si A, si B, si C itu beda-beda. Daripada saya pusing dan tak masukkan di restoran, tak suruh milih semua. Jadi biar menyesuaikan sendiri ya. Nanti untuk harga nanti bisa di-spill ke billing itu bisa. Berarti sebegitu kuat pelayanan apa aja bisa disesuaikan ya Mas ya? Menyesuaikan kebutuhan dan permintaan. Menyesuaikan kebutuhan dan permintaan Tribuners nih yang mau open trip bersama Semar Wisata ya Mas ya. Kalau di tahun 2023 ini terbaru, kira-kira ada promo apa nih Mas yang
yang bisa Tribuners ini ikutin? Promonya itu di Bali, Bromo, Labuan Bajo kita ada promo. Oke. Apalagi Nusa Penida, nanti ada potongan sekitar 150 ya. Per orang itu. Per orang nih Tribuners ya. Sampai bulan Agustus. Wow, panjang ya Mas. Oke, jadi Tribuners yang pengen ikut langsung tadi ke Nusa Penida, Bali sama Lombok, Bromo. Ada. Oke, habis ini langsung gas ya Mas ya. Itu nanti banyak. Oke. Karimun Jawa juga ada potongan itu nanti. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk masalah potongan itu bisa dinegosiasikan juga ya Mas ya, bisa. sama pihak Semar Wisata juga gitu. Bisa. Tergantung nanti pesertanya berapa. Kalau 1-2 minta potongan belum pernah. Iya. Ya. Mintanya dipotong orangnya aja ya Mas ya. Oke. Nah, kalau wisatawan itu kan banyak berangkat dari berbagai karakter ya Mas ya. Seperti itu tadi kadang ada yang makannya minta milih ini itu gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal keunggulan dari Semar Wisata dibandingkan travel lainnya itu apa Mas yang ingin ditonjolkan dari Semar Wisata? Silahkan. Kalau dari Semar itu unggulnya kita seragam ganti. Oke. Tiap 1 bulan kita ganti seragam. Oke. Ya. Itu Karena sudah ditarget itu ya Pak Ganti? Sudah tak target. Oke. Baju baru terus ya setiap bulan ya. Kalau umpamanya dia nggak punya celana, sepatu, besok mau umpama ini ada kantor dah, besok ganti. Nanti kita support dari kantor. Oke, jadi penampilan nomor 1 ya. Penampilan nomor 1 karena itu mencerminkan bahwasanya kita seorang pelayan ya. Kita harus dalam arti totalitas lah. Oke. Totalitas untuk melayani bahwasanya kita nanti kesini ibaratnya kalau Jawanya itu ngudi busono. Ngudi busono ya. Ngudi busono. Oke. Terus yang kedua secara alat ya. Secara alat kita selalu upgrade. Baik drone, kamera, video semua kita upgrade. Untuk foto, umpamanya kayak dulu, Mas ini kita nunggu untuk foto paling enggak berapa hari dah. Kalau memang ada paketan, kamu pakai paketan dulu, diklaim kantor. Habisnya berapa? 50, 70 langsung. Ketimbang nanti menunggu. Yang ketiga untuk di kelas FIP private kita banyak inovasi ya. Contoh armada legres, ada bantal, ada terapis, ada terapisnya juga. Gitu deh. Oke, biar relax juga selama perjalanan ya, nggak stres. Terus untuk mic standar bis itu kan 2. Kita bisa buat 4-5. Waduh, karaokean sampai busnya jebol bisa tuh ya. Oke. Banyak ya. Karena itu memang salah satu fasilitas yang diutamakan untuk hiburan terutamanya. Apalagi terus tuh pada Mas. saat outdoor, apalagi nginep, kita banyak free drone. Kalau nggak tabrak jadwal kita kasih. Barbecue itu kita kasih semua. Jadi semua alat yang kita punya kita keluarkan. Kalau pas dia jauh-jauh hari, kalau dia tabrak jadwal, saya negosiasi lagi. Bu, ini kalau memang nantinya jenengan mau di tanggal ini, konsekuensinya jenengan nggak dapat alat. Karena satu, kita SOP-nya kalau jauh-jauh hari kita kasih semua. Kita ada beberapa alat itu yang di situ sudah lengkap. Berarti dari gimbal, foto, video semua sudah ada. Lengkap ya Mas ya. Apalagi kalau pada saat masuk angin itu saya bawakan kop. Sampai kop juga dibawakan Mas ya. Ini lama-lama bukan rumah sakit nih ya. Kop itu juga dibawakan ya. Bawakan ada Mbak. Kenapa kok punya ide secemerlang itu Mas? Ya karena kita Semar cemerlang tadi. Karena pada saat itu kita melihat diri kita tuh seorang pelayan. Apa yang di sana tamu itu kurang dalam arti ada problem sakit, masuk angin dah langsung saja. Bu ini ditawarin nanti ini. Oh ya Mas tidak apa-apa. Kita pelayanan dulu. Berarti banyak keunggulan. Ada lain lagi Mas, apa tuh? Ada Mbak. Apa lagi tuh? Kita juga punya bantal selimut semua. Itu selimutnya kita bed cover.
dan itu pun juga ada logonya Semar. Oke. Back Jadi cover ya. Bantalnya itu Drakon yang besar kotak itu. Ada logonya juga. Itu Jadi, saya khususkan untuk VIP private. Umpamanya dia minta ke sini tak bawakan. Biasanya one day. Itu armada enggak mungkin dia ngasih bantal selimut dengan cover, dia mesti ada biaya tambahan. Kalau dari kita dia ngambil sini udah free semua. Oke. Berarti kayaknya nggak usah nginep deh ya, nggak usah ke penginapan, jadi di bis terus ya, nanti udah sampai wisata udahlah jalan aja gitu. Berarti keunggulannya tadi juga setiap bulan ganti seragam baru. Ini termasuk seragam baru berarti? Ini seragam baru. Oke, pamerin dulu dong ke Tribuners. Oke, kalau itu berarti logonya Semar Wisata ya Mas? Ini yang lama. Yang lama. Ini yang lama karena kan ini dulu saya jelasin ya Mbak ya. Ini logo mana tuh? Yang lama ini kan ada bintangnya ini 10 ya. Apa tuh artinya? 10 ini 1 itu kalau 1 itu patoke jagat. 10 kosongnya itu bumi. Jadi bumi itu dipatok. Nah ini merah putih ini kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, tetap cinta tanah air ya. Terus untuk biru, biru ini melambangkan sebuah ketenangan hidup. Oke. Untuk menjalani perjalanan mencari jodoh, bukan ya? Mencari pekerjaan. Oke. Itu kita harus tenang pikiran dulu. Alhamdulillah. Nah, kalau yang ini ikonnya Semar. Semar, Ya. makanya namanya Semar itu tadi ya. Semar Wisata. Oke, Semar Wisata. Nah, saya tambahin untuk com-nya karena .com-nya ini untuk proses di mana supaya nanti naik di secara digital. Oke, dan itu bisa dikunjungi di webnya juga ya Mas ya. Oke. Terus ada lagi label-label lainnya tuh apa tuh? Ini tahun kemarin kita dapat piagam Best Performance. Tour and Travel. Terus yang ini Wow. kemarin kita dapat 3 piagam, 1 Best Tour Travel di Malang. Ini yang dari Jakarta ya. Yang ini digital sama yang ini Best Performa. Berarti untuk Best Performa itu termasuk secara pelayanan kita terbaik ya. Itu tahun 2022 baru banget loh Tribuners, luar biasa sekali. Ini lama Mbak, lamanya 1. Saya dulu di riset juga sama digital itu, tapi dikasih centang itu yang belum centang. Sebentar lagi on the way ya Mas ya, amin. Akan centang biru ya Mas. Jangan lupa follow di Instagramnya di mana Mas? Di Semar Wisata ya. Semar Wisata biasa ya. Pusat Boyolali. Situ nanti untuk panjenengan ketika nanti bisa klik aja di insert, nantinya ada beberapa dalam arti aplikasi, di situ tinggal ketik aja nanti sudah keluar. Nanti aktivitas segala promo apapun di situ ya. Tadi selain Instagram ada media sosial apa lagi Mas? TikTok, Facebooknya Semar Wisata juga? Semar Wisata. Kalau TikTok apa tuh? TikToknya ada 2, Mas Bejo Cemerlang. Ini punya pribadi sendiri. Satunya Semar Wisata. Semar Wisata gitu. Mas Ardi ada juga Mas? Apa? Ada pasti ya. TikToknya? Ardi Imwet. Ardi Imwet Caam Celalu. Aduh. Berarti tapi itu udah ada yang megang sendiri kalau tim sosmed tetap ya? Kalau tim sosmed kadang kita briefing dulu Mbak. Ini kurangnya apa, tapi kita selalu berbenah, update. Jadi selalu belajar gitu terus. Kalau Instagram kita kebut terus. Karena itulah salah satu center ya dari media sosial untuk ajang promosi juga ya Mas ya termasuknya. Karena dari awalnya. Nah sebelum mengakhiri perbincangan hari ini Mas Bejo dan Mas Ardi, aku mempunyai mini games sedikit ya. Ini ada 5 saja, nanti pilih, aku kasih 2 pilihan, pilih salah satu saja. Nanti jawabnya tapi harus bareng-bareng, terserah mau jawabnya apa, nanti aku tanya alasannya. Sudah siap? Iya. Kita mulai ya. Ini jangan deg-degan loh, ini bukan ujian nasional. Ujian hidup sebentar. Raja Ampat atau Bali? Bali. Kompak banget nih, udah briefing duluan ya. Kenapa alasannya?
Karena Bali magnetnya luar biasa. Oke, di situ gitu. banyak sumur-sumur ya. Yang di situ banyak. Hubungannya sumur sama magnet apa nih? Ya karena rata-rata bule di sana itu berjemur. Tujuannya bule itu ke sana berjemur sama belajar budaya. Kirain cuci mata ya Mas Ardi. Oke, karena itu. Kalau Mas Ardi alasannya apa? Karena wisatanya nggak monoton. Misalnya nggak monoton dan tetap jadi primadona ya, Banyak pilihan. pastinya. Banyak pilihan. Udah pasti ke Bali udah lah ya. Iya. Udah gitu. Oke, aku yang udah sekali aja. Nanti diajakin Semar wisata juga boleh. Oke. Wisata darat atau wisata air? Darat. Daratnya agak telat nih ngomongnya. Ikut-ikutan mau Mas Beja. Kenapa darat? Ya karena posisi darat tuh enak. Dia landainya nggak terlalu, cuacanya juga kadang hujan, kadang kalau laut itu susah. Belum Susahnya kalau pas nggak dapat view. Oke, iya ya. Iya. Cuma lihat air doang, mendung gitu ya, dan masuk angin ya Mas. Kalau Mas, ada apa alasannya? Sama juga? Nah, karena tidak terlalu resiko kalau yang Tidak terlalu resiko. Kalau yang air banyak resikonya. Oke. Hotel atau ngecamp? Ngecamp. Oh ini anak gunung banget nih, anak Iya. alam, pecinta alam ya. Oke. Saya penikmat senja, Mbak. Oke, penikmat senja dan kopi. Iya. Sepaket ya, anak Vespa juga pasti. Oh iya. Oke, kalau Mas Adi apa alasannya? Gimana? Kenapa kok milih ngecamp? Banyak yang bisa dilakuin. Banyak dilakuin gitu, lebih berbaur dengan alam. Iya banyak sih, Mbak. Back to nature gitu ya. Kalau hotel kan cuma yang buat tidur kan. Oke. Kalau enggak Netflix and chill. Ya siap, anak chill banget nih. Di foto atau ngefotoin? Foto. Ngefotoin karena nggak suka ini ya kalau cowok tuh. Atau karena memang sebagai pelayan yang baik ya, deh ya harus ngefotoin ya. Apalagi emak-emak kena rempong nggak Mas? Wah iya, banyak itu. Ini curhatan asli ya. Banyak tuh, Mbak. Oke. Tapi harus tetap pelayanan nomor 1 ya. Oke, dan terakhir bus atau pesawat? Pesawat. Oke, nah beda nih kali ini. Nih antara bus dan ini beda. Kenapa, Mas Bejo? Kenapa Kalau kok pesawat? saya itu gini, kenapa saya pakai pesawat? Ya, saya menyesuaikan kebutuhan dulu. Oke. Kalau umpamanya kayak kemarin ya, itu di situ tamu dia minta ketemu. Sedangkan kita juga harus mengatur schedule. Saya harus ke sana dulu, balik lagi. Sana dulu, balik lagi. Otomatis jadwal saya kan harus saya tata dulu. Namanya, besok ada trip ke Bali. Nah itu tamu minta didampingi, otomatis kita harus standby untuk mendampingi tamu. Terus yang kedua kali jadwal cutinya mereka itu kan nggak bisa bareng-bareng karena dia terbentur dengan sebuah waktu. Waktunya orang kantor itu nggak bisa lama. Jadi cari cepet ya? Iya, cari cepat. Oke. Itu tadi. Kalau Mas Ardi kenapa milih bus gitu ya? Apa tuh alasannya? Pilih bis ya. Karena yang pertama cuaca tidak terlalu berpengaruh kecuali kalau memang ada bencana. Yang kedua lebih ekonomis. Oh iya, ekonomis. Sebagai kita jiwa-jiwa anak kos. Oke, gimana? Ada lagi? Yang ketiga bisa ngobrol sama supirnya. Oh iya, kalau Mas Ardi ya. Kalau pesawat kan nggak bisa ya? Iya, Bisa. bisanya mereka doang. Sama pramugari. Oh oke, itu yang dicari ya Mas. Iya. Gitu nih, pesan-pesan air putih terus nih Mas ya. Oke gitu ya. Oke, yang terakhir lagi, kalau tadi terakhir, ini terakhir banget. Apa harapannya untuk Semar Wisata khususnya ke depan dan untuk para pelanggan Semar Wisata? Kenapa? Sebutan alasannya kenapa harus wisata bareng Semar Wisata? Karena satu ya, untuk secara fasilitas kita bisa menyesuaikan semua. Untuk secara harga, kalau dia sudah berlangganan, nanti ada negosiasi untuk harga kita bisa turunin lah. Itu tadi. Yang ketiga untuk soal pelayanan ya, apalagi FIP, Open Trade dan lain sebagainya, to can go, kita selalu ada promo. Mesti ada. Oke, dan selalu update ya Mas pastinya. Kalau harapannya untuk Semar Wisata sendiri apa Mas Bejo? Semoga tahun ini tambah jaya. Amin. Ya. Pastinya. Semoga tahun ini
bisa upgrade alat pagi, bisa upgrade semuanya. Semuanya nggak perlu kita sebutkan, cukup di hati kita sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Asik. Ini kayaknya akan ada yang baru Tribuners, tapi kita lihat aja kejutannya nanti ya Mas. Oke, ada lagi Mas Bejo? Harapan saya ya untuk segmen umum, semoga kita tetap menjadi primadona ya di kelas umum. Semoga kita tetap melayani secara prima dan secara totalitas tanpa batas. Yang penting tetap semangat, jangan kendor. Oke, itu tadi dari Mas Bejo. Kalau sekarang dari Mas Ardi, silahkan selaku admin kesayangannya Semar Wisata, gimana Mas? Apa alasannya dulu deh? Apa alasan Tribuners di luar sana harus wisata bareng Semar Wisata? Oke, kenapa milih Semar Wisata? Nah, yang pertama dijamin liburan kalian bikin tambah lagi. Makin tambah liburan lagi kalau sama Semar Wisata. Bikin ketagihan ya. Pasti balik lagi ke Semar Wisata. Asik gitu. Karena kita pelayanannya memang gini. Prima jempol nih. Primadona. Apalagi tuh? Terus yang pasti kalau dari dokumentasi itu kita memang unggul. Jadi nggak perlu khawatir kalau memang nggak punya fotografer, kita ada gitu. Udah merangkap semua ya, udah komplit. Multi talent. Udah saya bimbing ini. Ke jalan yang benar ya pastinya. Ada lagi Mas Ardi? Yang terakhir, nggak perlu takut lapar. Nggak perlu takut lapar. Ingat tadi sudah ada susu Boyolali ya. Dan kalau harapannya ke depan untuk Semar Wisata sendiri apa Mas Ardi? Nah, harapan untuk Semar Wisata tetap jadi primadona untuk semua kalangan. Gitu ya, gitu. Semoga untuk makin jaya. Makin jaya. Harapan untuk perusahaan? Oh enggak ya? Sama aja. Naik gaji kali ya? Boleh ya. Gitu. Terima kasih Mas Bejo dan Mas Ardi, keren banget. Semoga Semar Wisata makin jaya itu tadi ke depannya, makin laris manis Tanjung Kimpul ya. Terus banyak juga nanti, jangan lupa kalau Tribuners pengen langsung wisata sama Semar Wisata bisa langsung hubungi di DM juga bisa ya Mas, di Instagram Semar Wisata. Iya, Semar Wisata. Atau bisa lewat TikTok. Nanti pokoknya di Google aja keluar ya. Tribuners, itu tadi perbincangan Sandi bersama Mas Bejo dan juga Mas Ardi dari Semar Wisata. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana, khususnya generasi muda yang mau jalan-jalan. Langsung gas aja tanpa pikir panjang, langsung bareng Semar Wisata, kita jalan-jalan bareng. Itu tadi, jangan lupa saksikan Ngobrol Sore selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun Solo Official. Saya Sandi Yonita dan Mas Bejo, Mas Ardi pamit. Sampai jumpa Tribuners.